Assalamualaikum, selamat siang Bunda-Bunda hebat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bidan Marianti di kuliah WA kita yang kedua, hari kedua, yaitu hari ini kita akan membahas tentang tips pola asuh anak di masa pandemi. Ini adalah materi yang kita tunggu-tunggu ya Bun. Jadi di masa pandemi ini kita tahu banyak sekali merubah pola kita, banyak sekali memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Terutamanya juga memberikan pengaruh pada pola asuh kita kepada anak. Baik Bun, ini adalah kondisi terkini saat ini masa pandemi. Ini saya kutip dari WHO bahwa kasus COVID saat ini masih terus meningkat, mengalami peningkatan terus dan belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Dengan adanya masa pandemi ini, pemerintah kita mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan berskala besar, yang akhirnya itu berdampak pada WFH, kita harus bekerja dari rumah, kemudian adanya kebijakan tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran daring atau pembelajaran online. Dan kegiatan semuanya terfokus di rumah saja, serta membatasi segala aktivitas yang di luar rumah. Tentunya kebijakan pemerintah ini tidak biasa, tidak sederhana, karena semua kebijakan tentunya menimbulkan dampak, menimbulkan efek, dan yang seperti sudah kita rasakan, efeknya sangat dahsyat, efeknya sangat luar biasa. Dari dampak kebijakan ini, ternyata dampak yang pertama adalah obesitas meningkat. Angka obesitas atau kegemukan itu meningkat. Kenapa? Karena memang semua kegiatannya di rumah, tidak banyak kegiatan fisik dilakukan di luar rumah, yang kegiatannya itu ya bangun tidur, makan, kemudian nanti duduk di depan TV, kemudian tidur lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian dampak berikutnya adalah kecanduan gadget, karena memang semua aktivitas kita lakukan menggunakan gadget, semua kegiatan itu semua by gadget, sehingga kebutuhan kita terhadap gadget ini meningkat drastis. Berikutnya menimbulkan kejenuhan atau kebosanan. Dan kebosanan atau kejenuhan yang tidak teratasi ini akhirnya menimbulkan stres, menimbulkan dampak psikologis yang tidak sederhana. Berikutnya adalah tidak produktif. Banyak masyarakat yang akhirnya mereka tidak produktif karena memang tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Dari sekian dampak ini tentunya kita harus menyikapi, kita harus mengatasinya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah membuat jadwal rutinitas yang bervariatif. Kalau di masa sebelum pandemi itu kita mempunyai rutinitas misalnya bangun jam 6, kemudian mandi, sarapan, kemudian anak berangkat sekolah. Maka di masa pandemi ini kita juga harus membuat rutinitas yang sama dan bervariatif. Artinya sama antara rutinitas sebelum masa pandemi dan saat pandemi ini untuk kegiatan kita di dalam rumah itu tetap terjadwal. Kemudian lakukan kegiatan bersama-sama. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kegiatan bersama-sama dengan keluarga. Segala sesuatu kalau kita kerjakan bersama dengan keluarga tentunya akan membuat hubungan kekeluargaan kita semakin erat, kemudian akan menimbulkan rasa kasih sayang kita dengan keluarga juga semakin erat. Dan tentunya semua kegiatan akan kita lakukan dengan gembira dan bahagia. Itu adalah beberapa cara untuk mengatasi agar kita tidak mengalami kejenuhan, kita tidak mengalami kebosanan karena kegiatan di rumah saja. Baik Bunda, yang selanjutnya adalah kondisi anak-anak di masa pandemi. Seperti yang kita tahu dan kita pasti merasakan bahwa di masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat dahsyat untuk anak-anak kita, sehingga pola keseharian anak-anak pun juga mengalami perubahan juga. Yang pertama, anak bermain sepanjang hari. Sama, anak Bunda juga demikian. Anak cenderung senang bermain sepanjang hari.
sehingga anak kecenderungan mengalami sulit diatur dan dikendalikan. Kenapa? Karena memang dunia anaknya berkembang pesat, dunia bermainnya sedang merajalela. Yang berikutnya, menolak untuk mengerjakan tugas karena jenuh, karena bosan. Kalau sekedar mengerjakan tugas sebenarnya Google itu lebih pintar, lebih lengkap. Tapi karena memang sebenarnya sekolah itu yang dibutuhkan tidak hanya sekedar mengajari anak tentang akademik, tapi justru yang diajarkan adalah tentang perilaku dan perubahan sikap. Sehingga anak bosan. Gurunya Google saat ini, semuanya dikerjakan by gadget, sehingga banyak penolakan. Yang berikutnya, anak susah makan karena memang asik dengan dunia bermainnya, dan kecanduan gadget karena semua serba gadget, dan tentunya kebersihan diri anak juga tidak terjaga. Kebersihan diri anak menjadi menurun drastis, sehingga daya tahan tubuh anak juga bisa menurun. Itu adalah beberapa dampak, dan mungkin masih ada beberapa dampak yang lain yang Bunda rasakan yang belum terungkap di sini ya Bun. Sehingga kita sebut bahwa dampak dari pandemi ini luar biasa. Dampaknya tidak hanya sekedar angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi, tapi dampak sosialnya yang justru panjang. Dampak sosial yang kita rasakan itu sangat luar biasa. Baik Bunda, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan menghadapi anak-anak yang saat ini masuk ke dunia main yang bebas, tidak ada aturan ketat di rumah, kemudian tugas-tugas dan tugas terus, sehingga orang tua juga merasa stres, merasa jenuh ngajari anaknya. Simak ya Bunda. Yang pertama, kita ciptakan habit seperti sebelum COVID. Sebelumnya sudah kita bahas ya. Jadi kita ciptakan suasana yang sama seperti sebelum COVID. Ketika sebelum COVID itu kita rutinitas anak belajar setelah maghrib misalnya, maka setelah COVID pun juga sama. Jadi tidak ada toleransi setelah maghrib anak boleh bermain dulu gitu. Jadi tetap sama kebiasaannya. Kemudian yang kedua adalah mengasah kreativitas anak melalui dunia maya dengan menggunakan gadget. Karena memang anak-anak kita terlahir di dunia digital, sehingga mereka pun harus akrab, harus dikenalkan dengan dunia digital untuk mengasah kreativitasnya. Bisa kita downloadkan mainan-mainan yang kreativitas, mainan-mainan yang mengandung unsur membangun, sehingga anak tidak hanya melulu mengenal game-game yang tidak produktif. Berikutnya adalah membangun komunikasi yang baik dengan anak. Tentunya komunikasi yang baik ini harus terus dibangun, baik itu masa sebelum pandemi maupun saat ini masa pandemi. Terlebih saat pandemi, semua kegiatan terfokus banyak di rumah, sehingga komunikasi kita pun juga harus lebih intens. Jangan sampai anak kita itu banyak berkomunikasinya dengan HP. Jangan sampai anak kita itu berkomunikasinya lebih banyak dengan gadget. Kenapa? Karena gadget ini benda mati, tidak bisa menerima keluh kesah anak, ya. Sehingga kita bangun komunikasi yang baik dengan anak kita. Berikutnya adalah kuasai diri Bun, karena memang di masa pandemi ini banyak sekali pemicu emosional kita para orang tua, sehingga kita pun perlu menguasai diri, jangan sampai kita emosinya lebih tinggi atau fluktuatif, melonjak-lonjak. Itu juga tidak baik untuk pola pengasuhan kepada anak kita. Selanjutnya adalah kompak. Di sini maksudnya adalah kompak antara ayah dan bunda, antara ibu dan bapak itu kompak dalam pola pengasuhan. Ketika ibu itu mengatakan, jangan pulang larut malam, bapaknya mengizinkan, berarti tidak kompak. Sehingga ada hal-hal atau poin-poin penting yang memang harus kita sepakati dengan pasangan kita dalam hal pola pengasuhan anak. Yang berikutnya memberikan contoh atau keteladanan. Seperti hari sebelumnya ya Bun, sudah kita bahas bahwa yang anak butuhkan itu adalah keteladanan. Yang anak butuhkan itu adalah contoh. Ketika kita meminta anak untuk, nah kamu harus sholat tepat waktu, maka kita sebagai orang